Tuhan, sebelum duduk bisa berikan kemuliaan yang meriah. Puji Tuhan, luar biasa, haleluya. Saudara boleh duduk kembali semuanya. Selamat sore semuanya, shalom. Apa kabarnya sore hari ini? Baik ya, mantap, puji Tuhan. Terima kasih yang sudah hadir. Dan saya percaya kehadiran kita di dalam Tuhan tidak pernah ada yang kebetulan. Ada nggak di antara saudara yang rumahnya mengalami kebanjiran? Biasanya kalau di selatan mungkin terlewatkan ya. Kali ini terlewatkan. Jakarta Barat dan Jakarta Utara lebih banyak terkena dampak. Baik, kena banjir, baik? Alhamdulillah. Ernest kena ya? Kamu di mana tinggalnya? Oh, Meruya nggak kena? Kalau Puri Indah sana? Apa? Oh, kawasan elit. itu jawaban yang luar biasa. Saya percaya bahwa banjir itu kita tidak bisa salahkan siapa-siapa, lalu kita juga sadar banjir itu tidak pilih kasih. Istana juga kebagian ya. Tapi kita patut bersyukur kita boleh ada sore hari ini sebagaimana kita ada, semua karena anugerahnya. Dan sore hari ini ada pesan kebenaran firman yang saya rasa sangat penting untuk disampaikan. Dalam beberapa hari perjalanan, kehidupan, pelayanan, minggu lalu di Surabaya, lalu dengan hal-hal buku yang saya baca, kejadian-kejadian yang saya alami, kejadian yang saya lihat di sekitar saya, lalu tayangan-tayangan semua acara yang saya tonton, dan ternyata saya benar-benar memahami bahwa apa yang saya ingin sampaikan termasuk sore ini, itu adalah bagian dari peneguhan, lepas peneguhan, dari satu hari ke hari yang lain, sehingga secara spesifik persis saya sangat percaya bahwa apa yang saya ingin sampaikan sore ini menjadi bagian yang penting buat kehidupan kita. Jadi tanpa lama-lama saya mau mengajak kita semua buka Alkitab ya. Saudara bisa catat ayat Alkitab yang saya sampaikan, dan nanti multimedia di depan akan membantu ayat yang akan kita baca. 1 Korintus 15, Yosef bisa buka ayat 45 sampai 54. Nanti kita akan coba baca satu demi satu dari ayat 45 sampai 54. Puji Tuhan, thank you. Sudah ditayangkan di depan, saya berharap saudara bisa baca semua, karena ini firman penting buat kita orang tua yang hadir di sini, dan juga kita generasi anak muda yang hadir di sini. Dan ini juga menjadi perjalanan kehidupan kita. Semua kita punya tanggung jawab untuk memiliki dan menghidupi kebenaran Tuhan ini. Saudara siap baca firman Tuhan? Amin. Kita baca pada hitungan yang ketiga, satu demi satu sampai ayat yang ke-54. 1, 2, 3. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian baru datanglah yang rohaniah. Ayat 47. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Ayat 48. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Selanjutnya 49. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Ayat 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Ayat 51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Ayat 52. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafir yang terakhir,
Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Ayat 53, karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Ayat 54, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Saudara, kayaknya kalau kita baca ayat ini, apalagi saudara yang mungkin baru pertama kali baca ayat ini, saudara agak sedikit bingung. Tapi sederhananya begini, sederhananya, simpelnya adalah begini. Ayat-ayat ini memberitahu kepada kita bahwa sangat betul saudara dan saya lahir di dunia ini secara alamiah dan jasmaniah. Yang setuju katakan amin. Kita sama seperti Adam, lahirnya jasmani, lahirnya alamiah dalam kedagingan, tetapi Adam berakhir bukan secara jasmania, bukan secara alamiah, tetapi Adam berakhir di dalam roh yang menghidupkan. Artinya sama dengan saudara dan saya, kita memang tidak sempurna. Kita punya kekurangan. Ada hal-hal yang perlu kita bereskan di hidup kita. Mungkin antara kita dengan sesama kita, atau juga dengan diri kita sendiri. Tetapi di tempat ini, saudara dan saya bukan hanya sekedar datang. Kita bukan hanya sekedar gather, berfellowship. Tapi di tempat ini kita punya kesamaan, yaitu kita memiliki hati yang percaya kepada Tuhan. Ada amin? Dan kita bukan hanya percaya, tapi melalui teman-teman tadi, kita dibantu menikmati pujian dan penyembahan. Karena kita bisa menaikkan syukur keyakinan kita bahwa Tuhan itu ada. Karena kalau bukan karena Dia, kita tidak mungkin ada hari ini. Bahkan hari ini juga tidak ada tanpa Dia. Kita manusia kedagingan, hidup dalam daging, nggak sempurna, ada kekurangan. Tetapi sore ini Tuhan ingatkan bahwa hidup saudara dan saya, termasuk dalam ibadah ini, bukan tentang diri kita lagi, tetapi hidup kita selalu berbicara tentang Yesus Tuhan yang ada di dalam kita. Yesus Tuhan ada di dalam kita, artinya firman Tuhan akan selalu menjadi dasar utama di hidup saudara dan saya. Itu sebabnya firman ini berkata bahwa kita dikenakan apa? Rupa rohania. Kita mengenakan jubah yang baru, yang lama tidak kita kenakan lagi. Mengampuni bukan hal yang mudah. Ada banyak alasan bisa kita buat untuk kita sulit mengampuni. Tetapi bukan berarti tidak bisa. Tetapi firman Tuhan tidak pernah mengajar kita untuk hidup sebagai orang yang mendendam. Setuju nggak saudara? Firman Tuhan mengajarkan kasih. Dan oleh firman Tuhan kita dibantu untuk bisa berkata, ya saya mau mengampuni. Dan kalau kita mulai melakukan ini, mujizat akan menyusul. Memberi dan menolong orang lain bukan hal yang mudah. Kenapa? Sometimes kita juga punya masalah. Sometimes kita juga perlu ditolong. Tetapi masalahnya firman Tuhan mengajarkan juga sama dengan cerita Yesus. Yesus hidup bukan untuk diri sendiri, tapi Dia melakukan sesuatu di dalam kesusahan untuk orang lain. Hal yang sama kita miliki adalah waktu kita percaya firman Tuhan. Firman Tuhan akan menolong dan membantu saudara untuk bisa melakukan apa yang benar yang harus bisa dilakukan. Sulit menolong, sulit memberi, tapi firman Tuhan akan memampukan saudara untuk bisa berkata, ya, saya mau menolong, saya mau memberkati. Dan kalau ini kita lakukan, mujizat pasti menyusul. Saudara punya pilihan untuk datang di tempat ini, tapi saudara punya pilihan juga untuk nggak datang di tempat ini. Nggak ada satu orang pun di antara kita yang memaksakan untuk kita bisa ada dalam ruangan ini. Kita ada di Circus Church Family untuk beribadah. Saya nggak punya kekuatan apa-apa, saya nggak punya power apa-apa untuk memastikan saudara setiap minggu ada di tempat ini. Tapi saya bersukacita di dalam Tuhan, karena memang Tuhan punya kemampuan dan kesanggupan.
Karena begitu cintanya yang besar buat kita, dia izinkan saudara dan saya, dan dia mampukan saudara dan saya untuk datang di tempat ini. Dan saudara berkata, Tuhan, saya mau beribadah di Sirkus sore hari ini. Dan saya ingin katakan, hal-hal yang baik akan menyusul. Saya hidup sebagai orang muda. Saya melayani gereja Tuhan dari jam 6 pagi tadi. Saya punya pilihan untuk tidak melayani Tuhan. Saya punya pilihan untuk mengambil keputusan. Saya lebih baik senang-senang dengan masa muda saya. Saya lebih baik senang-senang dengan apa yang saya mau. Saya punya pilihan. Orang tua saya tidak pernah mengatur. Orang tua saya tidak pernah memaksa saya untuk melakukan apa yang saya lakukan sekarang. Saya tadi pagi jam 5 kurang udah bangun. Saya udah mandi jam 6 pagi, saya udah pelayanan pertama. Ini adalah pelayanan kelima saya, dan nanti ke 6 jam 6 sore saya harus berangkat ke Raden Saleh. Tapi apa yang saya lakukan sampai detik sore ini bukan hanya karena kemampuan saya, sama sekali tidak. Tapi saya sadar ada kasih Tuhan, ada pengertian Tuhan yang saya bisa pahami. Dan untuk diri saya sendiri berkata, benar loh, kalau bukan karena Tuhan, saya nggak mungkin ada hari ini. Itu sebabnya di dalam doa tadi saya berkata, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Dan apa yang saya lakukan detik sore ini, tanpa paksaan apapun, saya melayani gereja Tuhan karena saya tahu itu menyenangkan hati Tuhan. Masalah hal yang lain, saya percaya Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Dan inilah perjalanan hidup kita. Itu sebabnya ayat ini berkata, kita telah mengenakan rupa yang baru. Kita nggak bisa mengenakan rupa yang dapat binasa untuk menjadi tidak binasa. Tetapi yang tidak mati itu, kalau mengenakan jubah yang baru. Judul perikop dalam Alkitab saudara tentang 1 Korintus 15 ini adalah manusia surgawi. Kita semua punya nama masing-masing. Kita semua punya tanggung jawab pekerjaan, ada hal-hal yang kita lakukan. Tapi dengar baik, saudara dan saya adalah milik kepunyaan Tuhan. Salah satu TV favorit saya adalah Discovery Channel. Dan kemarin saya udah semangat banget pengen nonton Discovery Channel beberapa hari, 2 hari lalu, karena ada siaran langsung interviewnya antara siapa? Oprah Winfrey dan Lance Armstrong. Saya penasaran banget, begitu saya lihat YouTube-nya jutaan orang gue nonton. Saudara tahu Lance Armstrong tuh luar biasa hebat. 7 kali juara Tour de France. 7 kali, 7 times in a row. Bukan hanya itu, sebagai pribadi dia juga menghadapi tantangan hidup antara dan mati waktu dia cancer testicle. Kanker aktif ganas stadium 4. Dia survive, dia balapan lagi. Dia legenda pebalap sepeda. Tour de France itu saudara adalah lomba balap sepeda yang buat saya ngeri banget. Saya juga bingung kalau ada orang yang bisa melakukan, dan ternyata sampai hari ini ada orang yang melakukan. Kenapa? Setiap hari para pembalap harus riding sepeda itu hampir 300 kilo. Nggak main-main. 300 kilo pakai sepeda. Udah gitu bukan sepeda nyantai ya. Sepedanya tuh kecepatannya tuh 45 km per jam, dan kalau turunan tuh bisa sampai 60-65 km per jam. Jadi kenceng banget. 300 kilo hampir per hari. Sudah tahu nggak berapa lama pertandingan Tour de France itu? 21 hari. Jadi saya percaya kalau sudah dipijitin juga pasti bakal bukannya pegel lagi. Saya nggak tahu tuh kakinya besi atau apa. Lance Armstrong 7 kali juara dunia. 3 presiden Amerika secara bergantian nyalamin dia. Perusahaan-perusahaan besar dunia, secara khusus yang ada di Amerika, mendukung, menjadi sponsor utama, dan dia menjadi hebat dan luar biasa. Tapi sudah tahu kenapa dia kemarin diwawancara oleh Oprah Winfrey? Karena dia akhirnya bukan lagi dituduh, tetapi positif menggunakan doping. Alias yang dia lakukan semuanya tuh tidak real, tidak alami. Dan akhirnya itu terjadi. Sehingga waktu dia diundang Oprah Winfrey, dan Oprah Winfrey berkata, Lance, pada sesi yang pertama ini, kamu hanya harus menjawab ya atau tidak. Dan Oprah Winfrey mulai bertanya, apakah kamu pakai doping? Ya. Apakah kamu pakai obat tes
testosteron? Ya. Apakah kamu pakai EPO, penambah sel darah merah untuk nambah oksigen? Ya. Semuanya dia jawab iya. Apakah Anda melakukan transfusi darah? Iya. Saudara bayangkan zaman itu, dia udah melakukan transfusi darah, sistem doping yang paling canggih yang ada sekarang. Lance Armstrong udah lakukan dari tahun 95 sampai 2005. Darah dia dikeluarin, disuntik EPO, disimpan di freezer, 10 menit sebelum bertanding disuntikan lagi ke badannya. Jadi udah canggih luar biasa. Dan dia lakukan ini semua. Jadi alias bahwa yang dia lakukan selama ini semuanya tidak dalam kebenaran. Dan yang mengagetkan saya, dan saya percaya ini perlu kita ketahui dalam kebenaran ayat ini adalah, Oprah Winfrey bertanya kepada Lance Armstrong demikian, waktu kamu melakukan ini semua saat itu, dan saat itu saudara waktu dia wawancara, tayangan-tayangan waktu dia menang victory lappingnya, waktu speech victory-nya, dia ngomong di mic kemenangan, dia dijabat tangan, dia terima hadiah, sambil ditayangkan, Oprah Winfrey bertanya, waktu kamu melakukan ini semua, apakah kamu merasa bersalah nggak? Saudara tahu jawaban dia apa? Enggak. Oprah Winfrey bertanya, waktu kamu melakukan ini semua, apakah kamu merasa kamu membohongi banyak orang? Dia jawab, enggak. Apakah waktu kamu melakukan ini semua saat itu kamu merasa nggak sih kamu mengkhianati orang lain? Dia jawab, enggak. Lance Armstrong berkata, Oprah, kalau hari itu kamu jadi saya, ketenaran, kekayaan, world champion 7 kali in a row, istri, 2 orang anak, dan semua kejayaan yang saya miliki. Saya begitu faithful katanya. Saya begitu believe, percaya. Bahkan pertanyaan-pertanyaan tadi Anda tanya ke saya katanya, itu tidak ada satu pertanyaan atau kalimat itu muncul di hati pikiran saya. Dan saya begitu yakin, saya begitu sure dengan apa yang saya lakukan. Dan ternyata benar. Saya hidup dalam ketenaran, kemewahan, kekayaan, kemenangan, victory, hidup yang luar biasa. Tetapi hari ini saya diwawancara sama Anda. Bukan karena tentang kehebatan, tapi karena kehancuran. Hidup dan mati katanya, saya udah kanker, stadium 4. Saya udah lewatin. Tapi yang saya lewatin sekarang, yang saya alami, ini lebih dari kanker. Dan gak bisa dihapus, gak bisa diganti. Saya bawa sampai selama-lamanya sama istri dan anak-anak saya. Karena saya ingin ngomong katanya, semua yang saya lakukan ternyata adalah rubbish, sampah. Dan kalau Anda mau ngomong kesalahan, kalau Anda mau bicara penyesalan dan kerendahan hati, kata Lance Armstrong, saya gak bicara lagi tentang kerendahan hati. Karena hati dan hidup saya ada di dasar yang paling bawah saat ini. Inilah kehancuran, tetapi saya belajar bahwa saya percaya Tuhan izinkan ini semua terjadi. Lance Armstrong begitu yakin. Dia begitu sure saat itu dengan apa yang dia lakukan. Ya, tapi keyakinan yang dia miliki tidak dalam kebenaran. Dan akhirnya Oprah bertanya, kalau gitu saya mau tanya dong, menurut kamu mungkin nggak ada pembalap bisa juara Tour de France 3 kali berturut-turut secara alami? Saudara tahu Lance Armstrong berkata demikian, saya datang ke sini untuk diwawancara, tidak untuk membuat keputusan. Tapi kalau Anda bertanya, mungkin nggak sih ada orang bisa menang Tour de France 3 kali secara alami? Menurut saya, kata Lance Armstrong, kayaknya sih nggak mungkin. Jadi Lance Armstrong pengen bilang ke Oprah, cuman dia nggak ngomong. Dia cuma bilang gini, Oprah please deh jangan naif. Itu biasa kali. Alias semua pembalap juga pakai gitu loh. Cuman dia nggak ngomong aja. Dia cuma bilang bahwa kalau lu tanya ke gue, 3 kali bisa nggak orang juara Tour de France berturut-turut? Nggak mungkin deh. Tanpa pakai itu nggak mungkin. Jadi alias maksudnya gini, udahlah Oprah, jangan naif. Semua juga pakai, cuma gue nggak boleh ngomong aja di sini. Artinya begini saudara, hal itu dimiliki oleh Lance Armstrong bertahun-tahun dan membawa dia kepada kejayaan. Saudara setuju nggak? Dia hebat banget. Tetapi saudara tahu di akhir interviewnya dia ngomong gini. Tapi saya ingin kasih tahu one thing. Menurut saya lebih baik kalah daripada menang dalam kecurangan. Karena semua orang kalau melakukan apa yang saya lakukan bakal dapat
gilirannya. Artinya gini, sometimes dalam perjalanan hidup kita, kita suka very sure, sangat yakin dengan apa yang kita lakukan. Padahal kita tahu persis yang kita lakukan adalah sesuatu yang tidak tepat. Tapi sometimes yang tidak tepat bisa bawa kita kepada hal-hal yang menurut kita it's so good, it's so enjoyable, menyenangkan. Ini yang saya cari, ini yang saya mau. Tapi Tuhan katakan, memang kita lahir pertama secara alamiah. Kita lahir tentang kedagingan. Tapi Tuhan tidak pernah mau berakhir di hidup saudara dalam kedagingan. Yang setuju katakan amin. Itu sebabnya Lance Armstrong katakan lebih baik kalah daripada menang. Dan harus mengalami apa yang saya kata Lance Armstrong, kalau bisa saya nggak bisa ngomong nih, katanya saya udah nggak nyesel lagi. Ini bukan nyesel lagi. Ini beyond, lebih dari apa yang namanya sebuah penyesalan. Sakit banget, lebih dari kanker katanya. Hal yang sama Tuhan ingatkan kita sebagai Circus Church Family yang hidup menjalani tanggung jawab kita. Artinya begini saudara, dalam kesaksian interviewnya Lance Armstrong, kan dia 1 jam tuh interviewnya, nggak langsung ditayangin sekaligus, jadi continue pada hari berikutnya. Dan hari kedua setelah saya tonton, dia berkata demikian, dari semua interview ini saya mengucapkan nomor 1 terima kasih kepada mantan istri saya, namanya Kristen. Nama mantan istrinya Lance Armstrong Kristen. Dia katakan demikian, sebab sejak 2009 mantan istri saya Kristen itu selalu kasih tahu kepada saya, kamu mesti stop berbohong, kamu mesti jujur, kamu mesti ungkap kebenaran, karena pada akhirnya kebenaran akan memerdekakan kamu. Artinya nih, hari ini, sore ini, sebelum kita selesai, saya cuma pengen beritahu bahwa kebenaran tidak bisa diganti oleh apapun. Apapun yang saudara cari dalam perjalanan hidup kita, untuk memenuhi hidup kita, untuk memenuhi our wish, keinginan kita, jangan pernah kompromikan kebenaran, karena semua bakal dapat gilirannya. Dan kalau udah nyesel, sulit, dan ada harga yang harus kita bayar. Amsal berkata, nama baik lebih berharga dari apapun juga. Sore ini kita datang, kita orang tua, kita anak-anak muda, kita datang sebagaimana kita ada. Kita celebrate, kita rayakan hidup kita di tempat ini. Siapa yang sempurna? Nggak ada. Saya sebagai anak muda punya tantangan, pergumulan dalam panggilan saya. Tapi salah satu strategi menghadapi pergumulan tantangan dalam panggilan saya sebagai contoh anak muda hamba Tuhan yang nggak main-main di tanggung jawabnya adalah, saya nggak selalu mau repot-repot pikirin esok hari. Saya pikirin hari hidup saya hari ini. Pokoknya gimana caranya sampai tidur nanti malam di tempat tidur di kasur, saya punya hidup berkenan. Besok lain lagi ceritanya. Dan itu yang saya belajar dari Musa. Waktu Tuhan berkata kepada Musa, lempar tongkatmu. Dan waktu tongkat itu dilempar, tongkat itu Alkitab katakan Keluaran 4 ayat 2 dan 3, tongkat itu menjadi apa? Menjadi ular. Padahal tongkat itu selalu sama Musa. Even Musa nggak sadar bahwa tongkatnya adalah ular. Waktu tongkat itu menjadi ular, Musa kabur, takut, kata Tuhan, jangan kabur, jangan kabur. Tapi kata Tuhan, pegang ekornya, tapi lu jangan pegang kepalanya. Kenapa jangan kepalanya? Dipatok saudara. Karena kepalanya adalah bagian Tuhan. 2013 adalah tahun yang baru bagi kita. Amin. Tapi sebelum kita ada di tahun ini, Tuhan Yesus sudah ada di sini dulu. Siapa yang tahu tentang hidup kita esok hari? Kagak ada yang tahu. Siapa yang tahu tentang hidup kita minggu depan? Nggak ada yang tahu. Tapi Tuhan ada di sana. Tugas kita adalah pegang hidup kita sungguh-sungguh baik-baik hari ini. Hari ini adalah tanggung jawab terbaik di hidup kita. Doa saya sebagai Circus Church Family, kita semua, kita menghadapi dunia yang real, dunia yang nyata. Saya teringat baptisan 2 bulan lalu. Kita punya gereja, itu kalau baptis jemaat, salah satu tempat pembaptisan di Pantai Mutiara.
di salah satu rumah jemaat yang kasih izin kolam renangnya untuk kolam baptisan. Dan jemaat biasanya kalau baptisan di sana senang banget. Kenapa? Habis baptisan bisa foto-foto. Apalagi ada kapal, jadi bisa numpang foto-foto di kapalnya. Jadi emang asik juga sih rumah jemaat itu. Udah punya kolam, belakangnya langsung laut, langsung punya kapal dermaga sendiri. Tapi kita baru dengar kabar bahwa waktu Jumat subuh itu kejadian banjir, kapalnya pindah ke pekarangan tetangga. Dan yang lebih menarik adalah saya ingat kenapa soal 2 bulan lalu. Karena begini, 2 bulan lalu waktu kita baptisan pagi-pagi, persis tetangga rumah di mana kita biasa baptisan, itu tetangganya baru beli mobilnya Rolls Royce Phantom 2012 limited edition, merah silver, yaitu apa? Tahun naga. Jadi Dragon Edition. Jadi tempat duduknya itu sandaran kepalanya semuanya di stitches, dijahit pakai benang emas naga. Terus di pintu masuk mobil Phantomnya itu ada tulisan apa namanya, Year of Dragon 2012. Semuanya gold plated, semuanya gold plated. Cuman ada 50 biji di dunia. Jadi waktu kita baptisan kita dengar yang punyanya tuh tetangga itu ngobrol-ngobrol lagi membanggakan mobil Phantomnya. Dan kita juga baru dengar ternyata mobil naganya itu waktu banjir nggak bisa berenang naganya, alias apa? Kelelep. Sometimes kita terlalu excited menceritakan sesuatu yang menjadi kebanggaan kita. Tapi segala sesuatu yang di luar Tuhan tidak ada yang pasti. Yang pasti hanya Tuhan. Saya cuma coba menyampaikan sore ini bukan tentang hanya menjaga keseimbangan, tapi bagaimana kita harus hidup hati-hati dalam mengambil keputusan. Supaya jubah yang Tuhan beri, jubah yang Tuhan kasih di hidup saudara, jangan saudara lepaskan hanya karena saudara ingin memuaskan hal-hal yang menurut saudara, ini seru buat saya, ini menyenangkan buat saya, ini enak. Tapi nanti saudara ada waktu tertentu saudara pakai jubah kebenaran lagi, jubah surgawi itu. Jangan. Tidak ada yang bisa kita pastikan untuk melindungi diri kita, hanya selain hidup kita di dalam Tuhan. Jadi doa kita semua adalah biar Circus Church Family dalam kesibukan masing-masing, dalam apapun yang kita lakukan, relationship, family, keluarga, orang tua, anak-anak orang tua, pekerjaan, pasangan, relationship apapun, semua yang menjadi tanggung jawab hidup kita, tetap gunakan jubah kebenaran. Jangan gantikan kebenaran dengan apapun, karena kebenaran akan muncul selalu tepat pada waktunya. Kebenaran tidak akan tergoncang. Dan hari ini kita ibadah adalah ibadah yang sehat dan baik, karena di tempat ini kita menerima kebenaran. Amin. Dan saya percaya enggak terlalu penting tempatnya di mana dan seberapa banyak yang kita hadir. Tapi selama kita bisa punya hati untuk menjaga persahabatan sebagai Circus Church Family, saya tahu persis keberadaan kita Tuhan akan pakai secara luar biasa. Dan kalau boleh saya ngomong saudara, saya dari hari lepas hari melihat bagaimana Tuhan sedang menyiapkan kita untuk sebuah kegerakan yang besar. Mari sebagai keluarga saling bergandengan tangan, saling mendoakan, saling menasehati, saling mengasihi. Karena nanti akan ada banyak jiwa-jiwa yang harus kita layani. Amin. Bisa katakan pada kiri kananmu, akan ada waktunya kamu melayani jiwa-jiwa. Katakan pada kiri kananmu, luar biasa. Claude ini udah luar biasa juga. Claude ini udah pakai motor, ya, ninggalin bayinya, terus selalu setia bawa kamera, selalu syuting, karena ini nanti akan masuk YouTube kalau nggak salah ya, Claude ya. Dan udah disiapin terus, memang belum di launching. Karena tinggal dikit lagi semua yang datang di sini, wah luar biasa. Jadi kita emang akan masuk dalam kegerakan besar. Jadi saya nih ngelihat Claude bisa begini tuh saya ketawa dalam hati. Beneran. Karena saya tahu persis. Saya juga bingung kenapa dia jadi bisa kayak begini ya. Bener. Nggak nyangka gitu. Dia bukan lagi hanya ke gereja, dia melayani Tuhan. Kalau mau ngomong gak udah mentok, kalau udah kita udah lewatin semua ya. Udah mentok-tok ya. Teman-teman juga udah banyak yang ke surga duluan ya. Ini yang tersisa lah.
dari kalangan generasi tahun 90-an ya. Jadi mentok banget udah, ancur-ancuran udah pokoknya deh, dari SD kalau teh, dari kalau narkoba tuh udah dari Megadon, BK, ya, MD, Liquid, udah mentok lah pokoknya. Sebagian namanya dari batu nisan. Tapi sekarang pegang kamera, melayani gereja Tuhan, buat saya emang ajaib. Saya juga nggak ngajak klub hari itu, ya luar biasa, saya boleh berikan kemuliaan yang dia begitu. Saya nggak pernah ngajak klub juga, teman-teman kita juga ampun-ampunan deh. Tapi Tuhan tuh punya cara, saya sampai ketawa-ketawa sendiri. Malah kalau nggak melayani malah nggak pernah ketemu. Kalau sama teman-temannya ada sebagian Kristen nggak pernah ke gereja bareng. Tapi anehnya di sirkus pada akhirnya gereja bareng. Ya banyak kejadian lah gitulah. Teman-teman kita juga pada ketawa, kok bisa ya? Kok bisa ya? Ya itulah Tuhan. Dan hari ini kita belajar juga bahwa memang sih kebenaran itu akan selalu muncul. Cuman masalahnya kesempatannya kita ada atau enggak. Banyak teman kita yang lewat. Banyak teman kita yang fail juga. Hari ini kita belajar 2013 adalah tahun yang baru buat kita. Jangan sia-siakan. Tuhan siap memberkati kita. Abai dulu paling suka dicela. Datang paling terlambat dari zaman sirkus awal. Kalau teman-teman lain bilang, Abai sih nggak usah diharapin, bakal nggak datang. Sekarang malah terbalik. Dia yang rajin, teman-teman yang hilang. Tapi saudara, itulah hidup. You know, anything can happen. Orang sebagian nangis karena banjir. Sebagian lagi di radio rohani, orang menangis, banjir air mata. Karena dokter berkata, Anda kanker, Anda stroke. Semua orang banjir terhadap sesuatu. Tapi hari ini kita di rumah Tuhan. Ini bukan tentang saya, bukan tentang teman-teman yang melayani. Tapi di tempat ini adalah tentang bagaimana Tuhan akan melakukan sesuatu yang hebat di hidup saudara. Jadi saya ingin katakan dan kita akan selesai. Berbahagialah saudara yang datang hari ini. Sebab Tuhan memberikan yang baik di hidup saudara. Hari ini semua yang datang, tidak satu orang pun dilewati Tuhan. Saudara diberkati Tuhan. Saudara mungkin datang sendiri, tapi dimanapun keluarga saudara berada, dalam nama Yesus, melalui ibadah saudara di tempat ini, kasih setia berkat Tuhan, saudara akan dengar, saudara akan lihat, seluruh keluarga besar saudara dipulihkan dan diberkati Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Have a blessed Sunday. Tuhan berkati kita luar biasa. Maju terus, Circus Family. Nama Tuhan dipermuliakan. Sama-sama kita bangkit berdiri di dalam hadirat Tuhan.